Di luar dugaan Wenda, terungkap ribuan toko milik Gio. CEO yang dekat dengan seorang Wenda. Reaksi Ruben Onsu justru jadi sorotan. Nama Gio mendadak menjadi perbincangan hangat publik setelah dirinya disebut-sebut memiliki ribuan toko yang tersebar di berbagai negara. Sosok yang ini dikabarkan dekat dengan seorang Wenda itu bahkan dikenal sebagai CEO muda dengan jaringan bisnis besar di luar negeri. Namun dibalik pujian yang ramai bermunculan di media sosial, muncul pula tanda tanya besar dari warganet. Pasalnya, hingga saat ini belum ada bukti kuat yang benar-benar menunjukkan kepemilikan usaha Gio di berbagai belahan dunia, seperti yang ramai dibicarakan publik. Hal itulah yang kemudian memunculkan perdebatan di kalangan netizen. Lu laki-laki, lu jangan nyinyir doang, lu cari kerja dong. Itu laki-laki yang bokek tapi nyinyir itu harusnya dia dili. Nggak tahu dia dili di mana ya, di pengadilan akhirat atau apa. Bertobatlah kau. Kalian mungkin belum kenal saya. Malam ini saya juga ada baru launching produk Kareso ya, yang udah berjalan selama 6 tahun. Kalian bisa juga cek juga, sudah ada di Singapura, ada di Brunei Darussalam, udah ada di Malaysia ya. Kita juga udah launching di sana, dan di seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada kita toko ya, toko-toko kecil, toko tuh kurang lebih ada 2.000 toko lah. Sebagian percaya Gio memang pengusaha sukses dengan kekayaan fantastis. Sementara lainnya mulai mempertanyakan kebenaran dari klaim tersebut. Tidak hanya soal bisnis, kehidupan mewah Gio pun ikut menjadi sorotan. Beberapa kali ia terlihat memamerkan rumah megah yang sedang direnovasi, hingga apartemen mewah yang disebut sebagai miliknya pribadi. Yus, kita sabar aja ya. Jadi nanti udah jadi, baru yang lain pada diem. Jadi sekarang kita mah tenang-tenang aja. Cuma lagi masih renovasi ya, gitu. Yang belum di-spill bukan artinya nggak ada. Karena ya ngapain orang lagi mungkin masih 1,5 bulan lah ya. Ya sabar aja lah Pak. Ya, kita belum bangun rumah. Kemarin aja kamu tambah lagi tambah. Iya, kalau bangun rumah tuh makan waktu ya guys, jadi nanti ada ganti-ganti ini, belum lagi nanti rooftop juga lagi mau dibuat lagi renovate. Jadi renovate tuh jujur agak banyak gitu, mau dibagusin, jadi takes time guys. Jadi nggak apa-apa para Sargios, kan kalian tahu kita tidak pernah omong kosong ya, Ternyata Giorgio Antonio bukan CEO maupun pemilik GLI. Lalu kenapa dia sempat terlihat di kantor perusahaan? PT Global Loyalty Indonesia menegaskan kabar yang beredar di media sosial tidak benar. Giorgio disebut hanya hadir sebagai bintang tamu dalam acara GLI pada 2025. Biar apa? Biar apa? Ngaku-ngaku CEO biar apa? Hah? Lagi acting kayak kayak drakor gitu. Biar apa Gio? Nah, inilah. Ya kan, nggak tahu aja kayak mana kekuatan netizen Indonesia kalau udah bersatu ya kan. Nah, malu nggak tuh? CEO ngaku CEO, taunya apa? Nah, biar apa? Ya udah, ya kan? Nah, akhirnya gimana? Nah, malu lagi dengan kekompakan netizen Indonesia ya kan? CEO kutang. Gaya hidup glamor yang diperlihatkan di media sosial membuat nama Gio semakin viral dan terus menjadi bahan pembahasan hangat di berbagai platform. Namun di tengah ramainya isu tersebut, reaksi Ruben Onsu justru sukses mencuri perhatian publik. Lewat akun media sosialnya, Ruben terlihat membagikan momen Gio saat melakukan endorsement produk kopi hingga kacang di rumah milik Ruben. Unggahan itu langsung memicu spekulasi baru di kalangan netizen. Kok lucu ya? Ada orang yang ngaku-ngaku bahwa rumah itu adalah rumahnya sendiri. Apalagi itu untuk promosi sebuah produk pula. Harusnya ya, guys, kita bahas secara psikologis. Kalau orang yang benar-benar kaya raya, dia mempunyai harga diri yang tinggi sekali. Dan dia pasti akan menolak kalau misalkan syutingnya itu di tempat kepunyaan orang yang dianggap ngaku-ngaku itu, dalam tanda kutip. Jadi nih guys, please deh, kalau orang yang mempunyai stratanya di bawah, menengah ke bawah, itu memang biasanya pamer dan biasanya juga suka ngaku-ngaku kalau sebenarnya itu bukan hak milik dia. Tapi kalau yang beneran kaya, dia nggak akan mau
menjatuhkan harga dirinya demi sebuah konten. Apalagi kalau memang beneran kaya, dia nggak akan mau terus-menerus mendampingi pasangannya untuk melakukan jualannya kayak gitu. Karena dia punya perusahaan dan punya proyek yang jauh lebih besar daripada jualan dia. Sebetulnya kalau memang benar-benar dia kaya raya, dia akan mensupport apapun yang dilakukan oleh pasangannya berupa materi, guys. Tidak harus dikejar tayang, tidak harus dibombardir dia jualan. Seperti itu. Boleh jualan, tidak ada yang melarang, itu bagus untuk kemandirian kita. Namun kalau kita melihat dari sudut pandang orang lain dan seseorang tersebut adalah mengakui bahwa dia itu kaya, ya nggak seperti ini konsepnya. Gitu loh maksudnya ya guys. Bukan hanya itu, publik juga menyoroti kendaraan yang digunakan Gio dalam beberapa konten promosi. Warganet menduga mobil tersebut merupakan kendaraan milik Ruben yang sebelumnya dihadiahkan untuk kedua putrinya, Dahlia dan Tania. Apa yang dilakukan Gio sontak membuat publik mempertanyakan alasan dirinya begitu leluasa menggunakan berbagai fasilitas milik Ruben. Di tengah derasnya komentar netizen, Sorwenda dan Gio disebut memberikan respon yang dianggap cukup menohok. Keduanya tampak santai menghadapi berbagai tudingan dan komentar miring yang terus bermunculan di media sosial. Aku bingung ya. Nah, bulan ini banyak banget yang ngomongin saya terus. Saya lihat, saya jujur ya guys, cuma aku ketawa doang sih. Giorgio, bla 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 bla. Ada ngomong aku inilah Mamio sedih lah karena Papio lah gini-gini. Ya, aduh. Sikap tenang disebut justru semakin memancing reaksi publik. Ada yang membela dan menganggap semuanya hanya asumsi netizen semata. Namun tak sedikit pula yang mulai mempertanyakan gaya hidup mewah Gio yang belakangan sering diperlihatkan ke publik. Intinya buat kalian jangan pernah sembarangan menolong orang, karena ketika energinya itu God, comberan, kita tolong dia dari comberan, ya kan? Kita kasih makan, bersihkan badan dia, belikan makanan yang mahal, pakaian yang bagus. Karena memang pada dasarnya tuh jiwanya jiwa God. Maaf, jiwa comberan, tidak menghina. Dia akan balik lagi ke comberan itu. Dah itu aja. Jangan asal membantu orang. Kadang-kadang orang yang kita bantu itu tuh kadang-kadang lama-lama nggak bagus, memanfaatkan kita. Jadi ibaratnya udah kita tolong satu kandang nih ya, di dalam comberan, nggak ada tahu terima kasihnya, pala kurung aja sama kita. Drama ini semakin memanas setelah Inul Daratista, sahabat dekat Ruben Onsu, ikut memberikan dukungan secara terbuka. Kini perhatian publik bukan hanya tertuju pada kedekatan Sorwenda dan Gio, tetapi juga fakta-fakta yang perlahan mulai muncul ke permukaan. Benarkah Gio adalah sosok pengusaha besar dengan ribuan toko di berbagai negara, ataukah semuanya hanyalah pencitraan yang belum sepenuhnya terbukti? Hingga kini publik masih terus menunggu jawaban sebenarnya. Segala urusan bisa beres, aku yakin Uben juga bisa bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, karena sejauh ini aku mengenal dia itu orangnya sangat tulus banget, dan dia tuh benar-benar mengkip semua rahasia keluarganya loh, menurut aku ya. Mudah-mudahan Sarwenda juga lebih dewasa lagi untuk menghadapi permasalahan keluarga. Jangan sampai ketika dulu waktu senang-senang, sekarang jangan sampai dua-duaan ini membuka aib masing-masing gitu. Jadi itu juga karena kalian semuanya adalah public figure, jadi sebisa mungkin menjaga harkat martabat masing-masing, karena sebagai public figure itu adalah contoh bagi kita para pemirsa di rumah, masyarakat yang luas yang ngefans, yang mengidolakan kalian.